adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Cici harap semuanya sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini kita mau bersyukur sama Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, aku mau bernyanyi.
yang terbesar. Tuhan Yesusku, kuat yang terkuat, hebat kabar yang terhebat, besar yang terbesar. Tuhan Yesusku, Yesus yang kuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang besar, tiada tandingannya. Yesus yang terhebat, Yesus
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau berdoa sama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya firman yang disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan selalu bertumbuh dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik atau teman-teman Api Pasko ya. Selamat berjumpa juga dengan teman-teman semuanya yang baru bergabung di ibadah Api Pasko 39. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba lihat sebelah kanan, sebelah kiri kita. Apakah ada adik, ada kakak, ada papa, ada mama, ada teman, atau siapa yang ada di sekitar kita? Kita katakan tos dulu sambil berkata, ayo semangat mengikut Tuhan. Yuk sekali lagi, ayo semangat mengikut Tuhan Yesus. Bagi adik-adik yang sendiri, jangan menyerah ya, jangan sedih ya, tetap semangat mengikut Tuhan Yesus. Oke? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan Yesus baik sepanjang kehidupan saya. Hari ini saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya saya boleh mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, temanya adalah tabur tuai ya. Apa sih ayat hafalannya? Ayat hafalannya yaitu Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, Galatia 6 ayat 7. Ya, temanya yaitu tabur tuai. Tabur itu apa ya? Tabur itu adalah istilah dari pertanian. Kalau kita menabur benih atau juga menyebarkan benih ya. Tetapi ada perluasan arti dalam bahasa Indonesia. Menabur itu juga bisa berarti menabur kebaikan contohnya. Nah, itu juga yang akan kita bahas ya. Nah, ada seorang anak, anggap aja mission ya. Mission dengan ayahnya sedang jalan-jalan, pergi ke gunung sambil bernyanyi, mission bernyanyi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Tapi tiba-tiba mission berteriak, sakit. Nah, kakinya terpelosok dan sakit dia kakinya. Tetapi teriakannya itu sampai keras sekali. Dan bukan hanya itu saja, tetapi ada suara yang muncul. Sakit. Ada apa ini ya? Dia berkata lagi, sakit. Kok sama ya? Dia coba dengan bahasa yang lain. Siapa kamu? Dan tidak berapa lama suara itu keluar lagi. Siapa kamu? Dia mau coba lagi. Jangan mendekat. Dan suara itu keluar lagi. Jangan mendekat. Dia semakin heran. Ada apa ya? Kok suaranya kok sama seperti yang saya katakan? Kemudian dia berbicara kepada ayahnya. Ayah, kenapa ketika saya berteriak ada suara yang sama seperti teriakan saya? Kemudian ayahnya tersenyum dan berkata, "Nak, coba lihat ya, ayah pun mau berteriak. Kamu hebat, kamu pemenang." Dan tidak berapa lama suara itu keluar. Wah, semakin heran lagi mission ini. Karena apa? Ketika mission berteriak, teriakan itu keluar. Ketika ayahnya berteriak pun sama. Dan dia bertanya, ayah sebenarnya ada apa? Kenapa seperti itu gitu ya. Kemudian ayahnya berbicara, nak itu namanya eho atau gema.
atau gaum. Ketika kita berteriak di satu lorong, maka suara itu akan kembali ya seperti apa kita dengar, yang kita katakan. Nah, itulah namanya eho atau gema. Begitu juga dengan kehidupan kita, kata ayahnya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu juga yang akan kita dapatkan. Nah, adik-adik, di dalam tokoh ya, ada tokoh dalam Alkitab yaitu Yusuf ya. Yusuf dalam kehidupannya selalu menebar kebaikan, menyebarkan kebaikan ya, menabur kebaikan. Ketika dia dijual, kemudian ada bersama dengan saudagar Midian, dia menabur kebaikan sehingga saudagar Midian ini atau pedagang Midian ini berani untuk menjual Yusuf lagi ke pegawai istana Firaun ya, yang namanya Potifar. Karena apa? Yusuf menebar kebaikan di situ. Ketika Yusuf ada di pegawai istana atau di rumah Potifar, dia pun menabur kebaikan. Ya, sehingga dikatakan keluarga atau di rumah Potifar itu Tuhan memberkatinya luar biasa sekali. Tetapi ketika bukan hanya itu saja, ketika Yusuf ada di penjara karena apa? Karena dia difitnah oleh orang, ya, dia pun tetap menabur kebaikan. Dengan apa? Dengan cara menafsirkan mimpi yang didapat oleh seorang juru minum dan juru roti. Ketika itu dia tidak tahu mimpi apa itu, tetapi Yusuf berusaha untuk menolong mereka dengan hikmat daripada Tuhan, ya, sehingga Yusuf bisa menabur kebaikan. Tapi bukan saja itu, ketika dia bersama-sama ada di hadapan Firaun, ya, dia pun menebar kebaikan dengan apa? Menafsirkan mimpi Firaun. Tentunya itu pun dari hikmat dari Tuhan, ya. Dan bukan hanya itu saja, ketika Yusuf ya, menjadi penguasa, menjadi perdana menteri, Yusuf itu tetap menabar kebaikan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan makanan, memberikan perhatian ya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang dulu pernah berniat untuk membunuh, yang dulu pernah berniat atau yang pernah menjual Yusuf, ya. Tapi bukan saja itu, yang pernah memfitnah juga Yusuf, gitu ya. Nah, Yusuf menebar kebaikan, bukan saja makanan, tetapi tempat tinggal Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya. Yusuf menebar kebaikan, dan lihat, dikatakan Allah menyertai Yusuf kemanapun Yusuf berada, dan dibuatnya berhasil. Adik-adik, teman-teman semuanya, mari kita menebar kebaikan karena kita akan menuai kebaikan. Mungkin kita akan melihat satu keburukan yang kita lihat, tetapi jangan menyerah. Tebarkan kebaikan karena Tuhan sudah menyediakan begitu banyak kebaikan untuk kamu, untuk orang yang mau menebar kebaikan, ya. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya tebarkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Itu firman Tuhan yang akan diberikan kepada kalian semuanya. Dan jangan lupa firman Tuhan hari ini, ayat Alkitabnya yaitu Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Saya sudah mendengar. Tuhan tolong supaya saya bisa bertumbuh setelah mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Bye-bye adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat ini.
Caranya mudah kok. Yuk ikutin Cici cara membuatnya ya. Nah, itu dia cara membuatnya. Mudah bukan? Kalau kalian berhasil membuatnya, jangan lupa di-share ya ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah!